terhormat, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan bercerita tentang buku yang berjudul Kisah Reog Ponorogo yang dikarang oleh Wahyu Pribadi, diterbitkan oleh Golden Trayon Press tahun 2016. Begini ceritanya teman-teman. Dahulu kala di lereng Gunung Wilis, dekatnya Telaga Ngebel, terdapat gua yang dihuni oleh macan loreng jadi-jadian sebesar kerbau jantan. Dia adalah jelmaan Raja Sakti Kerajaan Lodaya, tepatnya di daerah Blitar Selatan yang bernama Prabu Singobarong. Konon ceritanya dia tidak bisa merubah wujudnya menjadi manusia karena saat perang ia menggunakan nafsu amarahnya sampai lupa mantra untuk kembali ke wujudnya. Akhirnya Prabu Singobarong memutuskan untuk bertapa di lereng Gunung Wilis dan mendapatkan wangsit, yaitu dia disuruh untuk mencari Warok Sakti Kerajaan Wengker untuk menyerangnya menggunakan nafsu amarahnya sampai berubah menjadi wujud aslinya. Teman-teman, dahulu saat Kerajaan Wengker hancur berantakan diserang oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan, tinggal Raden Panji dan adiknya Pujonggo Anom berhasil lolos, melarikan diri ke Gunung Lawu dan berguru kepada Kanjeng Sunan Lawu. Mereka pun mendapatkan ajian, yaitu lada putih serta pecut Samandiman untuk Raden Panji, sedangkan belut putih serta topeng Kencono untuk adiknya Pujonggo Anom. Seusai berguru, mereka pulang ke Ponorogo. Sesampainya di tanah yang lapang di daerah Sumoroto, mereka beristirahat dan membangun padepokan yang bernama Padepokan Bantarangin. Akhirnya Padepokan Bantarangin berkembang dan menjadi Kerajaan Bantarangin yang dipimpin oleh Raden Panji. Raden Panji pun mendapatkan gelar, yaitu Raden Panji Klonosiswo yang sering disebut Prabu Klono Siwandono. Eling-elinga Bapak Tanah Ponorogo, saka Bantarangin Prabu Klono Siwandono. Prabu Klono Siwandono adalah raja yang tampan, adil dan bijaksana. Sedangkan adiknya Pujonggo Anom yang sering disebut Patih Bujangganom mendapatkan gelar, yaitu Klono Wijayadi, yang berambut gimbal, bermata melotot, bergigi besar, berjidat nono, berhidung panjang. Tetapi kesaktiannya luar biasa. Kesaktian mereka akan punah jika berurusan dengan perempuan, karena menginginkan adanya keturunan dari Kerajaan Bantarangin, maka mereka berdua bersepakat agar Prabu Klono Siwandono menikah. Akhirnya Prabu Klono Siwandono bersemedi selama 40 hari dan mendapatkan wangsit, yaitu calon istrinya berasal dari lereng timur Gunung Wilis yang bernama Putri Dewi Sri Songgolangit. Patih Bujangganom bersama Ki Ageng Kurogowo pun mencari gadis yang bernama Dewi Sri Songgolangit. Di tengah-tengah perjalanan, mereka mendapatkan berita bahwa gadis yang bernama Dewi Sri Songgolangit adalah putri Raja Kediri. Mereka pun pergi ke Kerajaan Doho Kediri dan bertemu dengan Raja Kediri Prabu Kertopati. Hatur sembah bekti Paduka Kertopati. Kami datang dari Kerajaan Bantarangin Ponorogo. Hamba Patih Bujangganom bersama penasihat Ki Ageng Kurogowo datang melamar Putri Dewi Sri Songgolangit untuk kakak kami Prabu Klono Siwandono. Ki Patih, memang benar aku mempunyai putri yang bernama Dewi Sri Songgolangit. Banyak para raja-raja
dan pangeran yang ingin meminangnya. Namun sampai sekarang belum ada keputusan. Semua itu aku serahkan kepada putriku. Maka beristirahatlah sambil menunggu keputusan dari putriku. Setelah 4 hari bersemedi, akhirnya Putri Dewi Sri Songgolangit menemui para pelamarnya. Saat melihat wajah Patih Pujanggana, Dewi Sri Songgolangit kaget dan hampir pingsan. Tetapi ia tetap mengutarakan persyaratan calon suaminya. "Kakang Mas Patih Pujanggana, terima kasih telah melamarkan Prabu Klono. Maka persyaratannya adalah yang pertama, harus menampilkan tontonan yang menarik. Belum ada duanya di tanah Jawa. Syarat yang kedua, harus menghadirkan bermacam-macam jenis hewan hutan sebanyak 140 pasang. Dan syarat yang ketiga, harus menghadirkan manusia berkepala macan." Setelah mendengarkan persyaratan yang diajukan dari Dewi Songgolangit, Patih Pujanggana pamit pulang ke kerajaan Bantarangi Ponorogo. Di perjalanan di hutan yang lebat, rombongan Patih Pujanggana dihadang oleh macan loreng sebesar kerbau jantan. "Hai orang-orang kampung, siapa kalian? Dari mana dan mau kemana?" Mendengar binatang yang bisa ngomong, Patih Pujanggana berpikiran bahwa macan loreng tersebut adalah jelmaan manusia sakti. "Maaf, kami telah melewati pertapaan Bapak. Kami, orang Ponorogo, habis menghadap Prabu Kertopati untuk melamar putrinya Dewi Sri Songgolangit untuk kakak kami Prabu Klono. "Hah? Siapa? Prabu Klono? Wah, kebetulan ini. Jadi juraganmu itu turun mengkerja. Sekarang jangan coba-coba lari dari hadapanku sebelum menghadapkan rajamu itu ke sini." Akhirnya terjadilah pertempuran dengan sangat hebat karena macan loreng tersebut selalu memancing amarah Patih Pujanggana. Patih Pujanggana pun mengeluarkan pecut saktinya Welut Putih. Jedar! Jedar! Pecut itu mengenai tubuh macan loreng tersebut berkali-kali. Dan tiba-tiba macan loreng tersebut berubah menjadi manusia berkepala macan yang dihinggapi burung merak. Tidak lain adalah Prabu Singobarong. Kemudian Prabu Singobarong dibawa menuju ke kerajaan Bantarangi Ponorogo. Di perjalanan, alat musik gamelan yang biasanya digunakan untuk sandi dan alat komunikasi dikumandangkan untuk mengiringi makhluk aneh itu. Sesampainya di Ponorogo, Patih Pujanggana menceritakan persyaratan yang diajukan Dewi Sri Songgolangit ke Prabu Klono. Prabu Klono pun bersedia memenuhi syarat Dewi Sri Songgolangit dan pergi ke hutan bersama bala tentaranya untuk mencari bermacam-macam jenis hewan hutan sebanyak 140 pasang. Akhirnya Prabu Klono berhasil mengumpulkan kuda yang berwarna-warni sejumlah 140 pasang. Lengkap sudah syarat yang diajukan Dewi Sri Songgolangit. Keesokan harinya, rombongan Prabu Klono dengan arak-arakannya pergi ke kerajaan Doho Kediri. Teman-teman, ternyata di kerajaan Doho Kediri, Prabu Giriwanci yang sebenarnya adalah jelmaan Patih Singolodro, yaitu Patih Kerajaan Kediri itu sendiri, yang berniat busuk untuk mengambil kerajaan Kediri dan menikahi putri Dewi Sri Songgolangit. Sembah hamba Prabu Kertopati, hamba Prabu Giriwanci datang melamar putri Dewi Sri Songgolangit dan membawa persyaratan yang sudah lengkap. Silahkan diperiksa, Prabu. Persyaratan yang dibawa Prabu Giriwanci pun diperiksa. Tiba-tiba dari luar istana
Terdengarlah suara berisik gamelan yang ternyata rombongan Prabu Klonosiwandono. Tidak lama kemudian masuklah seorang laki-laki yang tinggi, tampan, dan berbadan besar yang tidak lain adalah Prabu Klonosiwandono. "Maaf, Gusti Prabu Kertopati. Perkenalkan, hamba Prabu Klonosiwandono datang membawa persyaratan yang sudah lengkap. Silakan diperiksa, Prabu." Ternyata persyaratan yang dibawa Prabu Klonosiwandono sudah lengkap. Melihat hal itu, Prabu Giriwanci tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ini tidak adil! Aku datang lebih dahulu memenuhi syarat Dewi Sri Songgolangit. Tiba-tiba datang lelaki dungu ini, malah aku dibiarkan. Hei Klonosiwandono, sekarang ayo kita adu tanding 1 lawan 1. Prabu Klonosiwandono menerima tantangan dari Prabu Giriwanci. Terjadilah pertempuran dengan sangat dahsyat. Keris Prabu Giriwanci ditukikan ke Prabu Klonosiwandono, namun berhasil dihindari. Prabu Klonosiwandono pun membalasnya dengan cambukan pecut saktinya. "Pecut samandiman engkang kinarya pusaka, cumakler kaya gerong gurnitra." Jedar, jedar. Seketika itu Prabu Giriwanci berubah menjadi Patih Singolodro dan mengaku kalah. "Ampun, ampun Prabu, aku mengaku kalah. Beri aku hidup. Kau lebih berhak mendapatkan putri Dewi Sri Songgolangit." Akhirnya Prabu Klonosiwandono menikah dengan Dewi Sri Songgolangit yang berlangsung sangat meriah karena adanya tontonan yang menarik, yaitu kesenian Reog Ponorogo. Setelah Dewi Sri Songgolangit diangkat menjadi permaisuri kerajaan, diboyonglah ke Ponorogo bersama arak-arakannya yang terdiri dari Patih Bujangganong yang berjingkrak-jingkrak dan menari karena bahagia, manusia berkepala macan yang dihinggapi burung merak, tidak lain adalah Prabu Singobarong. Barisan kuda kembar yang berwarna-warni sejumlah 140 pasang yang ditumpangi oleh para dayang-dayang kerajaan Kediri. Kemudian tandu Prabu Klonosiwandono dan Dewi Sri Songgolangit yang diikuti oleh para pembesar, sesepuh, serta abdi dalam kerajaan. Nah, inilah teman-teman yang sampai sekarang ini diabadikan menjadi pentas karnaval kesenian Reog Ponorogo. Mardika, Mardika, Jaya Bumi Ponorogo. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Pesan yang bisa kita